Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amin amin ya Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma laduni wal mashrab safi al haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah, segala limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang pada hari ini Allah kumpulkan kita kembali di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita semua dicatat oleh Allah sebagai langkah-langkah orang-orang yang menuntut ilmu di dalam ajaran agama Allah dan Rasul-Nya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, maka Allah kelak akan memberikan kemudahan langkah-langkahnya di dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita semua, baik dari yang dekat hingga yang jauh, semua dibalas oleh Allah dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Kita mau lanjut kajian kita daripada kitab Al-Mukhtar, Fawaidul Mukhtar, nasihat-nasihat yang dikumpulkan oleh al-ulama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari bermanfaat dari urusan dunia sampai urusan akhirat, insyaallah, amin ya rabbal. Sebelumnya sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wal tadhkir wal ifadah wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbi wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala wa kana ba'dhum la yamsahu ra'sahu 'inda al-wudu' muddata 60 sana yadhunnu anna dhalika sunnatun faqila lahu a'id as-salah li tilka al-muddah aw ma hadha ma'na. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lamma tala'a al-manadir huwa wal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya qala abtalana 300 'aqdin wajadnaha fasidatan wa sahhahnaha wa la alja'ahum illa al-jahl. Dakhala rajulun al-qaryata wa yadhunnu ahluha annahu min al-ulama fa amarahu an yughassila al-mayyit wa kana la ya'rifu kayfiyata ghusl al-mayyit falamma ghassalahu saqata al-mayyit wa dakhala majra al-ma' wan nasu yantadhirunahu fil kharij walamma fatahu al-baba qala lahum khaifan maitukum hadha waliyyun min al-awliya akhadahu al-malaikah ila as-sama' aw ma hadha ma'na. Kita masih ngebahas seputar bab tentang bahayanya orang ibadah tanpa ilmu, ya. Bahayanya ibadah tanpa ilmu. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan al-ilm bila amal junud wal amalu bila ilm la yakun. Imam Al-Ghazali bilang ilmu itu jika tidak diiringi dengan sebuah amal maka itu gila. Buat apa kamu belajar kalau pada akhirnya pelajaran yang kamu pelajari itu tidak mengantarkan kamu pada amal? Artinya orang belajar tapi nggak punya amal, itu gila, kata Imam Ghazali. Wal amalu bila ilm, tapi kalau dibalik,
Orang beramal, tapi gak punya ilmu. La yakun, kata Imam Ghazali bilang, itu gak mungkin terjadi. Apa maksudnya gak mungkin terjadi? Artinya, kalau ada di antara kita yang beramal tapi kita gak punya ilmu dari amal itu, maka amal itu gak disebut amal. Amal itu gak jadi apa-apa. Contoh, ada orang kebiasaan minum tangan kanan. Saya mau tanya, minum tangan kanan itu sunnah apa tidak? Sunnah. Ada orang sepanjang hidupnya selama ini minum pakai tangan kanan, dia nggak pernah minum pakai tangan kiri. Tapi dia nggak tahu kalau itu sunnah. Apakah minumnya selama ini dapat pahala? Paham sampai di sini? Ada orang selama ini dia pakai jilbab, dia pakai aja jilbab. Tapi dia nggak tahu kalau kedudukan jilbab itu kewajiban, perintah. Artinya dia cuma pakai aja karena ngeliat ibu bapaknya pakai. Ibu bapaknya deh. Ibunya. Bapaknya pakai jilbab, bingung kan? Maksudnya ibunya, kakaknya, saudaranya, lingkungan. Tanpa adanya pengetahuan yang mendahului kepalanya di dalam benaknya bahwa kenapa sih alasan pakai jilbab, dia nggak tahu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dia nggak ada pahala, tapi dia terlindung dari dosa. Kenapa? Karena dia nutup aurat. Artinya orang yang laki yang bukan mahram kalau mandang dia kan ketutup rambutnya, ya nggak kena dosa dia. Tapi apakah perbuatannya itu mengantarkan dia pada pahala? Tidak. Kenapa? Karena nggak punya landasan ilmu. Kenapa kita ini penting belajar? Agar apapun yang kita lakukan dalam hidup ini bermakna. Kita tahu landasannya agar kita bisa menghadirkan niat di dalam perbuatan kita bahwa di balik itu semua ada hukumnya, baik dari yang sunnah maupun yang wajib, sehingga lambat laun semua perbuatan kita ini selalu bergantung terikat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya belajar. Ada orang ibadah-ibadah aja tapi nggak pernah belajar ilmunya, maka semuanya itu kalau kata Imam Ghazali la yakun, nggak jadi amal, gara-gara nggak punya ilmu. Orang selama ini senang bagi-bagi duit, ketemu orang bagi, tapi dia nggak tahu bahwa dalam berbagi itu ada landasan sedekah. Dia cuma bagi, aturan dia dapat pahala sedekah, lantaran dia nggak punya landasannya, maka pahala dia nggak terhitung sedekah. Dia dapat nggak pahala? Kalau ada orang hatinya senang karena perbuatannya, dia dapat pahalanya idkhalis surur, nyenengin hati orang doang. Bagaimana dengan sedekahnya? Nggak ada. Beda sama orang ngeluarin duit, dia memang sedekah, dia tahu pahalanya sedekah, dia tahu baiknya orang sedekah dan lain sebagainya. Beda. Maka semua ini harus ada landasannya. Bahaya orang ibadah nggak punya ilmu. Nah ini seperti yang diuraikan. Karena ba'duhum, ada sebagian orang la yamsah ra'sahu 'indal wudu' muddah 60 sana. Ada orang nggak pernah ngebasuh kepala setiap kali wudu. Selama berapa lama dia melakukan itu? 60 tahun. Tiap kali dia wudu, kepalanya nggak pernah diusap. Setelah usut punya usut, ditanya, kenapa sih kamu nih ternyata selama ini wudu nggak pernah usap kepala? Apa jawabannya? Aku kira usap kepala itu sunnah. Maka fatarak, saya tinggalin itu. Bagaimana nasib ibadahnya 60 tahun? Dengan dia sholat pakai wudu yang tidak mengusap kepala. Maka ulama faqila lahu, ulama berkata kepadanya a'idis sholah litilkal muddah. Ulama bilang dengan tegasnya, ulang sholat selama 60 tahun yang kamu tinggalkan. Bisababul jahalah.
Kenapa anak kecil dari kecil disuruh belajar? Agar tidak ada penyesalan saat dia dewasa. Kenapa orang seumuran anak dewasa disuruh belajar? Agar tidak ada penyesalan di masa tua. Kan gitu. Dan orang kalau sudah sekian tahun ibadah tidak mengedepankan ilmu, yang dikhawatirkan penyesalan nanti dari apa yang sudah dia buat. Ulama tegas dalam kesepakatan itu. Ada amrun wajib. Kalau sholat kan wajib, perkara wudu wajib. Sampai umur sekian tahun nggak tahu mana yang wajib mana yang sunnah dari wudu, ini ngaku Islam dari mana? Yang ditakutkan kan gitu. Di antara syurut syahnya wudu itu kan ada al-ilmu bi fardhiyati. Syaratnya apa? Kita harus tahu mana fardu-fardunya. Karena orang nggak boleh ngira yang wajib jadi sunnah, nggak boleh. Walaupun dia itu mengerjakan sunnah itu yang di kepala dia. Misal contoh, selama ini ada orang kejadiannya kayak ini orang, dia kagak tahu bahwa hukumnya ngabasuh kepala itu wajib, dia taunya sunnah. Walaupun dikerjakan, tapi kalau kamu tanya keabsahannya, nggak sah. Kenapa? Karena syaratnya orang itu dalam mengerjakan kewajiban, dia harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi kalau di wudu kan, yang wajib ada berapa? Furudul wudu ada berapa? Ada 6. Pertama, niat. Kedua, basuh wajah. Ketiga, tangan. Kedua tangan. Keempat, masuk kepala. Kelima, basuh kaki. Keenam, tertib. Itu yang fardu. Artinya kalau ada orang wudu ngeduluin muka atau ngeduluin kaki baru tangan kan nggak bisa, karena urutan tertib adalah menjadi bagian fardu. Nggak bisa diutak-atik. Ini 6 paten. Bagaimana dengan madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Hukumnya apa? Sunnah. Kalau ngira yang sunnah wajib, kamu boleh. Oh, selama ini saya kalau sholat, saya pikir kumur-kumur sama masukin air ke hidung itu wajib. Gak apa-apa. Kamu punya wudu gak rusak. Tapi kalau kamu ngira basuh kepala itu sunnah, wudumu rusak. Karena kamu harus tahu mana aja yang wajib, mana aja yang sunnah. Itu bisa diketahui dengan orang belajar, bukan ngikutin apa yang ada. Orang misalnya adat keluarganya di mana, ya emang dari dulu begini. Kenapa tuh? Banyak dari kita sekarang itu terpecah belah dengan kubu-kubu aliran yang berbeda-beda. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari orang-orang kita yang awalnya itu kalau ibadah ikut-ikutan doang. Kita nggak benar-benar butuh landasan. Kita nggak benar-benar ngerasa kalau kita itu butuh alasan dalam suatu ibadah. Kita cuma menjadi orang yang ikut-ikutan. Makanya di saat dibenturkan dengan orang yang kalau belajarnya pakai alasan, kita kewalahan. Aduh, ada orang tiba-tiba datang, kamu mau lidah? Kamu emang nggak tahu hukumnya maulid itu nggak boleh? Hah? Masa sih? Bid'ah itu. Nabi Muhammad tidak maulid. Maulid itu baru dibuat di abad sekian dan seterusnya. Kamu mulai kewalahan. Jawabin apa ya? Jawabin apa ya? Kenapa? Karena kamu gak pernah benar-benar nyari tahu. Kenapa kita maulid? Alasan apa kita maulid? Untuk apa maulid itu dibuat? Mengapa maulid itu dibuat? Kita gak benar-benar mau cari tahu. Sehingga setiap kali kita ketemu ada orang datang menginterupsi kita sesaat, lalu kita bingung. Iya ya, kenapa ya? Aduh, jadi bingung. Oh gitu, saya baru tahu loh. Ternyata itu nggak boleh. Lalu kita telan informasinya mentah-mentah tanpa kita saring lagi. Padahal apa yang dibuat olehmu itu boleh jadi punya landasan dan bahkan sangat ada landasannya. Maulid ada landasannya. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang muhaddits,
Beliau mengatakan dengan jelas statementnya, maulid itu mustahab. Maulid dianjurkan. Dengan alasan apa maulid itu dianjurkan? Agar orang-orang itu tetap teguh berjalan ke jalan nabinya, agar orang-orang itu tetap terus mengingat perjuangan nabinya. Tujuannya itu kan, harapannya itu kan mengembalikan umat pada apa-apa yang dibawa oleh nabinya. Adapun tentang nabi tidak maulid, nabi tidak ini, tidak itu, ya, mereka dengan dalilnya. Kamu itu juga sebetulnya punya alasannya, tapi kenapa kita banyak kemakan? Karena kita nggak belajar berdasarkan landasan. Bahayanya berbuat tapi tidak mengetahui ilmunya, nggak tahu jadi hukum dasarnya, akhirnya baru diserang sedikit walahala rusak. Kemarin kita pertemuan sebelumnya membahas tentang orang yang puluhan tahun ibadah di gunung, tapi ternyata ibadahnya rusak gara-gara ngalungin bangke. Yang hadir kajian bulan lalu pasti ingat cerita itu. Semua itu sebabnya apa? Tidak didasari ilmu. Ibadah yang tidak didasari ilmu, maka kemungkinan besar ibadah itu la yakun. Kata Imam Ghazali, ibadah itu nggak jadi. Karena nggak ada kekuatannya di situ. Dia nggak punya dalil yang menguatkan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Wal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, lama tala al-banadir huwa wal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Katanya Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya lagi dudukan. Saat itu sedang ada bulan purnama. Dengan apa? Dengan terangnya mereka lagi dudukan. Tiba-tiba Al Habib Abdullah bin Umar bilang gini, kami berdua nih, berartinya dia dengan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau bilang apa? Itu berkata abtulana salasami'a adlin wajadnaha fasidan. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bilang apa? Saya nih sama Habib Abdullah bin Umar bin Yahya habis membatalkan 300 akad nikah yang fasik, yang fasad, yang rusak. Itu di zamannya mereka loh. Zamannya ulama nemuin ada kasus 300 akad nikah yang tidak sesuai dengan syariat. Ada 300 akad nikah yang gak sah. Maka kami kami cari, kami benerin, kami telusurin, dan kami dapati mereka semua ini bisa batal akadnya karena apa? Kebodohannya. Walyahum ilal jahl. Sebab mereka tidak ada alasan yang lain kecuali karena kebodohannya. Misal kita kan sering dapetin orang tua yang saat akad pengucapannya belepotan, mempelai yang saat akad ucapannya juga belepotan. Kalau nggak ada video-video viral. Video-video viral yang menerangkan tentang betapa serunya atau lucunya orang akad sebodoh ini gitu. Ngomong salah, ucap salah, tapi kan dijadikan bahan lucu. Padahal dampaknya apa? Ini akad nikah loh, tentang keabsahan loh. Yang kita kalau di daerah pusat mungkin tenang, karena secara tokohnya, ulamanya bertebaran. Yang ditakutkan itu kan yang di pelosok. Yang mereka mungkin nikah dengan adat istiadat berlaku tanpa adanya landasan apa-apa, syariatnya nggak ada, ya. Cuma pernikahan asal komprok aja, nikah kalungin beres, suka sama suka kelar. Apa sih yang ditakutin dari kesalahan itu? Kenapa ini menjadi concernnya mereka kalau itu? Karena kalau dari akadnya sudah salah, maka mereka melahirkan abna uzina, kan ditakutin itu anak-anak hasil dari zina. Kan yang ditakutin itu.
Bagaimana sekarang dengan yang banyak terjadi? Kalau yang sekarang udah terang-terangan, kalau mereka dulu takut dengan adanya kasus salahnya akad, akhirnya adanya anak-anak yang dilahirkan dalam proses zina. Kalau sekarang kasusnya banyak orang hamil duluan, baru ngejar-ngejar akad. Sekarang udah lebih terang-terangan, lebih jelas. Dampaknya apa? Nah, dampaknya juga jelas. Pada saat mereka menikah, anak sudah keburu dikandung, statusnya apa? Bagaimana status anak ini? Bagaimana nasabnya anak ini? Nah, berarti gak balik ke bapak kan? Walaupun yang ngehamilin si bapak yang dikawinin. Bagaimana sekarang mau kawin sama anak-anak kita? Kalau perkara akad ini tidak digenahi, tidak dibenahi, tidak benar-benar diteliti dengan baik. Nabi dari awal udah bilang turkahul mar'ali arba', perempuan itu dinikahin karena 4. Apa yang pertama? Limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha. Pertama, lihat hartanya. Boleh lihat harta? Boleh. Lihat cantiknya, baik buruk rupanya, boleh. Kemudian lihat apa? Hasad. Keluarga siapa dia? Anak turunan siapa dia? Bagaimana anaknya? Latar belakangnya bagaimana dia? Boleh nggak? Baru terakhir walidiniha. Kalau sekarang kita mau kaitin, kenapa Rasulullah nggak letak agama lebih dulu? Tapi Rasulullah minta kita teliti lebih dulu di hal yang lain. Bagaimana dengan keuangannya? Karena banyak masalah rumah tangga terjadi bukan karena faktor agama, karena faktor dunia ini tadi. Rumah tangga banyak yang bubar bukan gara-gara perkara agama. Jarang nemuin istri bercerai sama laki gara-gara laki gak sholat. Paling cuman pegel, tapi gak sampai bikin gak kuat mau bercerai gitu, gak ada. Ya? Gak ada. Tetapi kalau karena harta, tanya di KUA, kenapa sih banyak yang cerai? Pertama harta. Gara-gara nggak ngerasa tidak dinafkahi dengan benar, maka tuntutan nafkah nomor pertama. Benar Nabi bilang, walimaliha pertama, lihat dulu hartanya gimana, keuangannya gimana. Iya, kalau musuh ke zaman kita sekarang. Walijamaliha, tentang cantik bagus lupa. Memang banyak yang kecil. Kalau di negeri kita aman sih kalau masalah muka. Soalnya udah tahu standarnya begini. Gak ada kan yang kebetulan merasa nikah zong, tapi di negara lain ada. Contohnya di Korea, contohnya di Cina. Kasus-kasus yang diangkat ternyata mereka ngejalin hubungan suka-suka, tapi begitu mereka nikah ternyata kaget mukanya make up. Kita dengar ada kasus orang nuntut minta perceraian ke hakim karena istrinya jelek, karena pasangannya nggak sesuai. Hadal waqi, itu kenyataan. Banyak orang mukanya cakep karena dipoles. Makanya kalau kamu perhatiin orang belajar, orang ngerti ilmu, pasti kalau minta foto jangan muka yang cakep. Tolong yang paling sederhana. Nih, kamu ada yang minta foto, cari yang paling cakep mana ya? Nanti orang ngerasa zong dapatnya. Oh, waktu dipoto nggak gitu. Sekarang pas ngeliat aslinya begini gitu. Makanya Islam ngajarin lebih detail. Orang bercanda mau dilamar, boleh nggak lihat mukanya? Boleh, datang ke rumahnya, lihat langsung, itu lebih bagus daripada cuma lihat foto. Datang, lihat. Karena masalah akid ini penting ternyata.
masalah-masalah akid yang menuju pada keberlangsungan nantinya. Nah ini kalau urusannya akid. Kalau tadi urusan banyaknya masalah harta, urusan muka, kemudian keluarga. Banyak orang nikah baru ribut masalah keluarga di belakang. Padahal Nabi udah suruh belajar. Kalau nikah, sebelum nikah kan lihat dulu. Jangan main tuntut-tuntutan udah nikah. Saya baru tahu ternyata keluarga kamu begini. Keluarga dia itu punya martabat seperti kamu ingin keluargamu punya martabat. Maka jangan saling menjatuhkan dari sisi keluarga. Jangan dijelekin. Ibu kamu tuh, kamu mau gak ibu kamu dicela? Mau gak ibu kamu dihina? Sama, ibu orang juga. Anaknya gak mau dicela. Barangkali sekali dua kali didengarin kamu, ya sabar. Mama emang begitu. Sabar. 2-3 kali. Gak kuat. Sudah disuruh lihat dari awal. Wali hasabiha. Anak turunan siapa, keluarganya bagaimana, suruh lihat. Walaupun ada statement nikah itu nikah antara kamu dan dia, yang lainnya abaikan. Tapi perkara keluarga kamu sabarin, karena keluarga dia menjadi keluargamu, keluargamu juga menjadi keluarga. Itu diperhatiin. Baru terakhir Nabi bilang walidiniha. Baru terakhir Nabi tambahin fadhfar bidzatid din taribat yada. Beruntungnya orang kalau dari awal pernikahan tidak mempersoalkan soal harta, soal kecantikan, soal keluarga. Semuanya udah di-accept, udah diterima. Tapi dia mempersoalkan tentang agamanya gimana. Maka kata Nabi, orang yang gak permasalahin yang 3 di depan tadi, bukan berarti yang 3 ditinggal, yang dipilih belakang doang. Enggak. Tapi yang Nabi bilang, kamu terima dulu perkara yang 3, lalu kamu pilih yang keempat. Saya lihatnya agama aja deh. Saya udah kagak mau ngeliat urusan harta, saya kagak mau lihat urusan kecantikan, kebagusan wajah, saya juga kagak mau lihat urusan keluarga, tapi saya mau lihat agamanya aja deh. Baru Nabi puji fadhfar bidzatid din taribat yadak. Beruntunglah bagi siapa yang memilih melalui agama. Maka kamu udah, kata Nabi, ibaratnya udah gak punya masalah lagi. Kenapa? Ya orang urusan depannya udah diterima semua. Dia udah ikhlas masalah pendapatan. Artinya kalau di tengah pernikahan, perjalanan pernikahan, gak ada lagi ribut masalah uang. Tapi kalau ngomongnya di depan gak masalah, tentu di tengah ribut. Ya. Waktu nikah dibilangin aku rela hidup susah sama kamu. Ternyata begitu ngerasain makan kurang, susah nih. Anak gede, udah anak kelahiran, yang nggak bisa beli pempes, nggak bisa beli susu, kamu mulai geringsangan. Dulu waktu pacaran hidup susah juga mau, tinggal di bawah pohon sama kamu juga mau dibawa ke Papua juga mau. Ternyata begitu udah dirasain beda lagi maunya. Nah, jadi 3 ini depan fokuskan dulu, tuntaskan, baru pilih agama. Orang yang beragama pasti nggak mungkin adanya eksiden. Ya, kalau orang beragama nggak bakalan tuh maaf keduluan karena punya agama. Karena orang punya agama itu orang yang pasti menjaga harga dirinya. Kesian orang tuh, kesiyani dirimu sendiri. Bagi ibu-ibu, jagain anak-anak. Ini bukan soal tanggung jawab. Setelah anakmu maaf, sudah ditiduri, kamu berbondong-bondong datang minta pertanggungjawaban. Lalu kamu anggap masalah selesai. Enggak gitu.
Enggak gitu. Makanya kalau orang tua dulu itu anak perempuan dijagain ya, bagi anak-anak remaja nih. Kalau ibu-ibu kamu marah, kamu maghrib belum di rumah, kamu tuh harus terima. Ya. Ibu-ibu larang kamu, ibu kamu larang kamu keluar malam, ya kamu harus terima. Memang pertanggungjawabannya itu berat. Karena ini bukan soal kalau itu terjadi kamu bisa nuntut tanggung jawab, nggak semudah itu. Iya, kalau cuma masalah maaf tidak sampai adanya hamil duluan, kamu udah punya dosa lain sendiri ibaratnya gitu. Tapi kalau udah sampai hamil duluan, bagaimana dengan pernikahan si kedua ini? Nggak masalah. Pernikahannya sih sah-sah aja nikah. Tapi yang jadi masalah tuh anak. Perihal nanti dia nikah dengan orang lain dan lain sebagainya, mempengaruhi nggak Ustazah? Pasti dong. Mempengaruhi nggak watak Ustazah dari karakter anak yang semacam itu ada? Walaupun itu semua bukan bagian dari apa yang perlu kita pikirkan, tapi kita sebagai orang perlu untuk menjaga. Dan kita perlu jaga. Mobil khusus kalau kita ingin perempuan, kita harus jaga jangan sampai ini zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini gurunya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habib Ali lahir, Habib Abdullah udah jadi guru, udah jadi ngajar. Berarti kira-kira berapa tahun tuh? Kalau Habib Ali kemarin 11. Habib Ali 111 tahun kematiannya. Kita undurin lagi, berarti sekitar 200 tahun yang lalu kasus kesalahan dari Agit ditemukan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Gimana dengan zaman kita? Kayaknya ini bagi yang mau agit-agit udah paling benar, agit panggil habaib, panggil ulama, panggil orang yang ngerti, bukan cuma ulama bukan cuma penghulu yang diutamakan. Penghulu ya istilahnya bagian registrasi nama kamu didaftarkan, tapi kalau yang kamu panggil ulama, kamu lebih tenang. Hadirnya ulama itu kalau melihat ada bacaan yang salah, apa yang salah dibenarkan di tempat. Karena ulama tidak akan mengatakan sah kalau yang dia lihat nggak sah. Ya, itu orang-orang salihin, walaupun mereka sekalipun soleh, mereka undang orang soleh lainnya, mereka undang ulama lainnya untuk datang menjadi apa? Menjadi orang yang bisa menikahkan anaknya. Makanya sakingan mereka khawatir dari akad nikah itu salah, bahkan kadang-kadang kita dapatin Habib Umar kalau datang nanti anak yang agit ini diemprokin, bapaknya masih ada nih, diemprokin. Habib Umar jadi di tengah. Ya guru kita Habib Umar ngapain? Ngetalgin. Ankahtuka wazawwajtuka makhtubataka. Kalau dia ininya bapaknya binti, siapa namanya disebut, bimahar, maharnya disebut, ila akhir. Baru nanti disaut yang mempelainya, qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Bahkan kadang diulang sampai berapa kali? 3 kali. Dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang-orang saleh, mereka mau menjaga jangan sampai agit itu terdapat kesalahan. Semua itu banyak sering terjadi karena dangkalnya pengetahuan. Ya, makanya kita perlu jaga jangan sampai. Wa dakhala rajulun qaryah wa yadhunnu ahluha annahu minal ulama fa amarahu an yughassilul mayyit. Nah, ini lebih lucu lagi nih kejadian. Ada seseorang masuk ke satu desa. Saat tiba di desa tersebut, orang-orang desa mengira orang ini orang pintar, ahlul ilm, berilmu,
Banyak nggak kejadian di sini? Banyak. Ada orang tak punya bekal ilmu, cuman masuk ke satu kampung, satu desa, orang desa pikir dia orang pintar, orang ilmu, padahal sebetulnya tidak punya ilmu. Nah, ini kejadian, dikisahkan nih, mau kata, dikisahkan orang masuk ke satu desa, dikirain ulama, marhaban masuk orang ke dalam satu desa, yang membuat orang di desa itu mengira orang ini berilmu. Kebetulan orang desa itu lagi kebingungan bagaimana caranya mandiin jenazah. Ada orang meninggal, bingung bagaimana caranya mandiin jenazah. Akhirnya karena dia ngira yang datang ini orang berilmu, yang datang ini diemprokin lah, ini ada jenazah, mandiin, urusin gitu istilahnya. Nih, kalau orang itu udah kekadung dikira orang berilmu, maka yang muncul adalah gengsi. Gengsi untuk mengakui saya gak ngerti, saya gak paham, itu bukan bagian saya, maafin sih. Karena kebanyakan orang sudahlah dia gak ngerti, tapi orang kira dia ngerti, akhirnya belaga pinter. Ini yang paling bahaya. Orang, kenapa Imam Malik sampai bilang nisful ilm la adri, kita separuh ilmu itu terletak pada ucapan kamu bilang gak tahu. Untuk kita menjadi orang yang berilmu sekalipun perlu waspada dan berhati-hati dalam memberikan statement dan keterangan. Gak semua orang itu pintar sampai semuanya bisa dijawab. Imam Malik seorang imam didudukin dalam satu pertemuan, dikasih sekian banyak pertanyaan, dari sekian banyak yang dijawab cuma beberapa, yang sisanya yang lain jawabannya la adri, la adri, la adri, ane nggak tahu, ane nggak tahu, ane nggak tahu. Orang-orang mikir, Imam Malik ditanya begini aja nggak tahu. Kata Imam Malik, kalau kita ini jadi ulama, jadi orang berilmu, cuman kepengen ngejawab sesuatu yang berdasarkan apa ya, pandangan orang. Orang mikir kalau kamu nggak bisa jawab kamu bodoh. Enggak, kemarin bilang kalau kamu nggak tahu dan kamu berani bilang kamu nggak tahu, itu adalah separuh ilmu. Karena berarti kamu betul-betul menyampaikan sesuatu dengan alasan untuk pengetahuan kepada Allah dan Rasul, bukan untuk nyampein sesuatu asal nyampein aja, enggak. Karena tanggung jawabnya orang yang berilmu itu berat. Ini orang waktu dicegat dengan alasan kamu berilmu, egonya muncul. Oh iya, saya berilmu. Nih ada mayat, mandiin, tolongin dong, urusin dong apa? Ya, karena egonya muncul, diterimalah. Suruh mandiin mayat, padahal dia sendiri gak punya ilmunya buat mandiin mayat. Tuh bahayanya orang kalau udah ego yang main. Gak ngerti, gak paham, dimandiin mayat. Subhanallah, dia bilang. Tiba-tiba di saat dia mandiin mayat, ini mayat, orang kalau mandiin mayat ada cara. Pelan-pelan, nyusutnya pelan, ngangkat jasad mayatnya pelan. Bisa nggak orang mandiin mayat sendiri-sendiri? Karena dia bodoh, dia putusin mandiin sendiri. Dia nggak mau ada orang lain yang namanya dia mandiin dia. Pasti yang namanya orang pingsan, jangan orang mati, orang pingsan berat apa kagak? Gotong dia, pemindahin dia, gerakin dia. Anakku lihat di saat dia proses mandiin itu, pastinya yang namanya mayat itu berat untuk digerakkan dengan leluasa. Saqatal mayit, mayitnya jatuh. Mayitnya jatuh. Jatuhnya kemana, Bu? Majral mah, tempat aliran air. Ke bawah lah ini mayit. Mayit ini ke bawah. Di desa itu mayit ini ke bawah. Ketakutan dong dia. Mau jawab apa, ini orang nunggu di luar. Ini orang nunggu. Nah, setan itu selalu datang tepat waktunya. Setan datang selalu tepat waktu. Gak pernah setan itu gak mau ambil kesempatan dalam kesempitan.
sama setan dikasih ide, ya keluar, gak usah takut, hadapin aja tuh warga, hadapin aja tuh orang-orang bodoh semua. Yang kamu hadapin tuh bukan orang pintar, orang bodoh. Secara kamu aja bodoh kata setan dibilang pintar, iya nggak? Secara kamu bodoh, orang-orang itu kan kiranya kamu pintar. Apalagi mereka pasti lebih bodoh dari kamu, kata setan bilang. Iya juga, di hatinya berkata-kata kan, pastinya mikir begitu. Dia keluar, begitu dia keluar, orang-orang udah nungguin semua. Orang-orang kaget dong, mayatnya nggak ada. Orang-orang mayatnya gimana nih? Kok mayatnya nggak ada? Dia jawab dengan lancarnya. Begitu lamma fatahul bab galalahum khaifan, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, dia jawab. Itu orang yang dia dibantuin sama setan. Apa jawabannya? Maitukum hadza wali. Kata orang bodoh yang bilang apa? Mayit ente itu wali min auliyaillah. Mayitnya ente itu wali min auliyaillah. Di tengah-tengah anak lagi mandiin diambil sama malaikat hilang. Nah, kira-kira kalau di zaman sekarang masih ada yang percaya nggak kayak gitu? Kamu orang kota. Orang kota berpikirnya logik. Orang kota berpikirnya realistis. Orang kota butuhnya apa? Ilmiah. Nggak mungkin. Mana ada malaikat datang bawa mayat kalau orang kota? Tak kalau orang kampung? Orang kampung dikira sakit perut. Jangan-jangan percaya. Sakit perut, barangkali masuk angin. Saya ketemu tukang kerja sama saya lagi ngerapiin rumah, nggak bisa buang air 3 hari. Buat saya itu masalah kecil. Kamu nggak bisa buang air, makan payah. Kamu nggak bisa buang air, coba minum ini, coba minum. Wah, pikiran dia udah kemana-mana. 3 hari nggak buang air, nggak kerja. Kenapa? Kayaknya ada yang ngirim. Orang kampung simple. Orang kampung percaya sama hal-hal yang begitu-begitu. Kenapa? Kebodohannya. Dari kebodohannya, sebentar kita kasih obat, buang air. Coba andai kata mereka di kampungnya diketemuin sama orang-orang pinter menurut versi orang kampung. Ada bahasa orang pinter orang kampung kan? Nah, kemana? Lagi pergi ke orang pintar. Orang pintar orang kampung. Padahal kayak gini nih kurang lebih. Orang ini kayak gini kurang lebih. Dia orang bodoh, tapi yang dipintar-pintarkan oleh warga. Yang diberikan keyakinan oleh warga. Warga meyakini dia. Orang-orang sekitarnya mengiyakan dia. Banyak zaman sekarang yang gitu. Banyak. Kalau di sini kamu nggak nemu di kota, kamu cari. Nggak usah jauh-jauh dikit aja Cibitung. Kampung-kampung, Tangerang, Pedalaman, yang begini-begini, Bandung. Orang-orang kampung, orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngerti, jangan ngomongin Jawa, Pedalaman sono lagi. Yang dekat-dekat kita aja. Mereka percaya. Kalau mereka yang begini-begini, habis. Nah ini dikutip oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit bahwa kejadian serupa barangkali yang semacam ini atau juga yang lebih parah dan lain sebagainya juga pastinya banyak terjadi di kalangan orang-orang jahil, kalangan orang-orang bodoh. Baik itu perkara mandiin jenazah, baik itu perkara-perkara lainnya. Makanya Bu gak heran kalau seandainya kita dapetin ada orang ngaku jadi nabi, percaya. Ada orang ngaku malaikat Jibril, percaya. Betul kan? Ada orang ngaku jadi apa lagi? Titisan dewa, apa-apa empire kemarin itu segala macam, percaya orang. Karena yang mereka sedang kelabui orang kampung, orang daerah yang tidak dibekali pengetahuan, percaya. Makanya berani nggak kira-kira kalau orang-orang suruh pakai mereka koar-koarnya di tengah kotak besar? Nggak berani. Karena orang-orang
besar sudah pasti pikirannya jauh lebih terbuka, mereka tidak mudah diberikan paham-paham menyimpang. Tapi ada pun yang di dalam mereka kurang teredukasi dengan baik dan benar, sehingga apa aja ilmu mudah mereka terima, mudah mereka serap, pada akhirnya banyak dari mereka yang menyimpang. As'alullah salamu wal afiyah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang bisa mengistiqomahkan diri untuk hadir-hadir di tempat kebaikan, mengistiqomahkan diri untuk bisa datang di kajian, gitu ya, di tempat-tempat kajian. Ini semua nikmat dari Allah. Karena dengan kita itu hadir, dengan kita datang setiap harinya, setiap waktunya itu Allah bukakan ilmu pemahaman kepada kita. Sebagaimana janjinya Allah ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW juga seringkali bersabda kepada kita, man yuridillahu bi khair yufaqihu fid din. Allah kalau sudah menginginkan seorang hambanya kebaikan, kata Nabi, maka yang akan Allah berikan kepada hamba itu apa? Paham lebih terhadap agamanya, paham lebih terhadap ilmu pengetahuannya. Dengan kita datang ke kajian, bawa niat yang sungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu, insya Allah tiap kali kita datang, kita pulang bawa ilmu, kita pulang bawa nasihat, kita pulang bawa pengetahuan. Yang insya Allah pengetahuan, ilmu, nasihat ini adalah bekal kita di dalam kita mengembangkan keimanan, mengembangkan takwa, mengembangkan ilmu pengetahuan lainnya di dalam benak kita dan kepala kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang tertuntun betul-betul berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan nasihat apa yang kita uraikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua ibu-ibu yang hadir. Insya Allah Allah lindungi kita dari ibadah yang tidak berlandaskan dengan ilmu. Allah selalu tuntun kita agar semua ibadah yang kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan kita doakan semoga Bu Heri yang sedang mengerjakan ibadah umroh dengan rombongannya mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, keafiatan, kesehatan. Insya Allah kembali dengan selamat ke tanah air dan semua ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Ustazah Sobah titip doa karena kebetulan hari ini beliau berhalangan hadir karena ada keluarganya meninggal dunia. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Syarifah Zakiyah binti Salim Al-Haddad. InsyaAllah Allah SWT ampunkan dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Wa walidina wa walidikum wa amwatana wa amwatikum wa amwatal muslimin ajma'in. Anallahi tarasyahum bil rahmah wal maghfirah wa yaskunahumul jannah bisirri asrarul Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi Fatihah untuk yang sakit. Haji Ibu Hajah Neneng Sofia, Bunda dari Saudara Tatuk, doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan. InsyaAllah Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan diri kita masing-masing semua yang sakit InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Berkat keberkahan majelis, berkat burda yang dibaca. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal mu'afi la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqaman wala alama bisirri asraril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ibu-ibu semua atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.